Halo Rey. Halo Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Rey, gimana kabarnya? Hah? Gimana kabar Rey? Baik Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau Rey memimpin berdoa dulu nih. Coba Rey pimpin. Ah, Baik Pak. Sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Oke Rey. Oke, karena udah kelar berdoa, maka Bapak mau ngasih tahu nih apa yang mau kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang apa, coba Ray tebak. Ray semalam baca apa? Ray 3 hari yang lalu dengerin apa? Ham. HAM. Berarti sekarang bahas tentang Ham. HAM, tapi spesifik ke pelanggaran hak asasi pada manusia. Nah, HAM itu Bapak jelasin ya. HAM itu adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir. Ray lahir kan? Lahir Pak. Nah, itu Ray udah punya HAM. Oh. Hak-haknya apa aja? Ada hak hidup, hak makan, hak belajar, hak mencari nafkah kalau udah jadi ayah-ayah atau ibu-ibu. Nah, itu semua adalah hak-hak asasi manusia. Seperti biasanya, kalau ada hak, biasanya ada beberapa orang yang melanggar hak tersebut. Dan pelanggaran tersebut disebut pelanggaran Ham. pelanggaran HAM. Nah, Bapak itu udah menyiapkan 3 kasus pelanggaran HAM yang mau Bapak ceritain ke Ray. Udah siap belum Ray? Udah Pak. Oke. Nah, kasus yang pertama Bapak siapkan adalah kasus penembakan misterius. Kamu tahu nggak kasus penembakan misterius ini kira-kira terjadinya kapan? Hmm, Sudah lama Pak. Betul, kasus penembakan misterius ini terjadi pada masa Orde Baru. Masih ingat nggak Orde Baru itu dipimpin oleh presiden siapa? Sama Soeharto. Nah, berapa tahun? Ah, 30 Hari. 32 tahun. Kalau Oh 30 iya. hari namanya puasa, Re. 32 tahun. Presiden Soeharto memimpin 32 tahun, dan selama masa pemimpinan Presiden Soeharto itu biasanya mengutus Petrus atau penembak misterius, gunanya untuk menembak orang-orang yang melawan. Contohnya yang biasa ditembak adalah preman-preman, para pencuri, preman-preman yang di pasar itu biasanya ditembak. Tapi hal itu tuh melanggar hak asasi manusia. Tahu nggak kenapa? Karena membunuh banyak. Karena membunuh. Tadi Bapak bilang kan, salah satu contoh hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Jadi walaupun itu preman atau penjahat, dia juga punya hak untuk hidup. Sebelum diputuskan oleh pengadilan dia bersalah dan harus dihukum mati, maka selama itu pula dia masih punya hak untuk hidup. Itu tentang penembakan misterius. Sekarang Bapak mau ngasih tahu tentang kasus Talang Sari. Coba, Ray pernah dengar nggak tentang kasus Talang Sari? Belum Pak. Belum ya? Bapak ceritain nih. Di kasus Talang Sari ini adalah pada masa Orde Baru juga nih, Ray. Memang pelanggaran HAM lumayan banyak yang terjadi pada masa Orde Baru ya. Nah, di masa Orde Baru tersebut, tragedi Talang Sari ini adalah hasil dari keputusan Presiden Soeharto untuk membuat kebijakan pengamatan Pancasila. Nah, kebijakan itu gunanya untuk supaya orang-orang itu makin taat dan taat kepada Pancasila. Tapi justru kebijakan tersebut itu lebih untuk menuduh orang lain itu radikalisme atau lain-lainnya yang merugikan negara. Nah, ini terjadi pada kelompok Warsidi yang ada di Lampung, di mana kelompok Warsidi ini dituduh radikalisme dan diperlakukan represif oleh militer. Nah, di tragedi Talang Sari tersebut paling tidak tercatat ada 130 orang tewas, Ray. Banyak nggak? Wah banyak kali. Banyak banget, 130 orang tewas. Itu nyawa semua loh. Bukan semut, bukan daun. Itu nyawa. Dan ada banyak ratusan orang tuh luka-luka oleh tindakan represif yang dilakukan oleh pihak militer pada masa Orde Baru. Oke. Nah, sekarang ada lagi kasus yang namanya kasus penembakan Trisakti. Kasus penembakan Trisakti ini terjadi pada uh, rangkaian. Jadi saat itu Presiden Soeharto itu kan menjabat terlalu lama ya, sehingga rakyat-rakyat Indonesia itu mulai bengah, mulai tidak nyaman karena banyak kebijakan yang dirasa kurang memihak kepada rakyat, Re. Jadi kasus ini terjadi kepada para demonstran yang menginap di Trisakti dan dilakukan penembakan misterius
Jadi sehingga ada beberapa yang meninggal dan ada juga yang luka-luka, dan itu sudah jelas bahwa ini adalah tindakan eh, tidak berperik manusiaan, Re, karena melanggar hak asasi manusia. Sekarang Bapak mau memberikan games untuk Ray supaya Ray bisa lebih paham soal kasus-kasus pelanggaran HAM. Gamesnya ini juga berhadiah. Nanti hadiahnya bakal Bapak kirimkan setelah pembelajaran selesai. Oke, Ray? Oke, Nah, Pak. Bapak udah menyediakan 2 kertas nih yang sudah ada huruf braille-nya. Sekarang coba Ray pegang kertas di depan Ray. Nah, coba. Nah, ini braille-nya apa? Salah. Salah. Yang ini? Ini benar. Benar. Nah, ini adalah kartu salah dan kartu benar. Ray bisa angkat salah satunya jika menurut Ray pernyataan Bapak itu salah atau benar. Kalau Ray berhasil benar 3 dari 5 pertanyaan, akan Bapak kasih hadiah. Oke? Sudah siap? Oke, Pak. Oke, Ray bisa angkat atau majukan ya. Oke, yang pertama, tragedi Talangsari menimpa Bapak Wahyudin di Lampung. Benar atau salah? Benar. Salah. Ya. Yang benar, tragedi Talangsari itu menimpa kelompok Warsidi di Lampung. Jangan terjebak. Oke, kasus-kasus penembakan para demonstran di kampus Trisakti disebut kasus tragedi Talangsari. Benar atau salah? Salah. Nah, satu sama Ray salah satu dan benar satu. Kalau Ray sudah benar 3, maka pertanyaan terakhir tidak perlu Bapak bacakan. Oke, lagi. Tragedi penembakan pada aktivis di tahun 9798 disebut tragedi Trisakti. Benar atau salah? Benar. Benar. Apakah penembak misterius pada kasus pelanggaran HAM disebut Bagong? Benar apa salah? Salah. Yang benar apa? Petrus. Petrus. Sih, Ray keren banget. Ray udah berhasil benar 3 dari 4 pertanyaan. Jadi pertanyaan terakhir tidak perlu Bapak bacakan karena Ray sudah menang. Jadi coba Ray bisa simpulkan nggak tidak tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang HAM. HAM, betul. Lalu Terus tragedi HAM-nya. tragedi pelanggaran HAM-nya. Ya. Iya, ada, coba sebutin satu tragedi yang paling kamu ingat dari yang Bapak ceritain tadi. Trisakti. Trisakti, penembakan kepada para mahasiswa, para demonstran yang ada di kampus Trisakti. Mungkin Bapak mau memberikan motivasi kepada Ray. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Seperti yang Bapak bilang tadi, HAM itu ada di setiap diri orang, termasuk diri Ray sendiri. Dan pelanggaran HAM bisa saja terjadi pada siapapun, termasuk pada Ray. Meskipun Ray adalah pelaku tersebut. Maka pesan dari Bapak adalah Ray harus menghormati hak asasi orang lain dan harus menjaga hak-hak asasi sendiri. Dan kalau bisa, Ray menolong jika ada hak asasi orang lain yang dilanggar ketika Ray sedang berjalan-jalan atau sedang ke mall misalnya gitu. Paham, Ray? Pak. Paham. Oke, kalau begitu karena tadi kita sudah buka dengan doa yang Ray pimpin, sekarang giliran Bapak yang memimpin. Oke? Ayo kita naikkan tangan kita dan berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih karena telah hadir di pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Pak.